warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vicky Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal sebagai syarat untuk mengumpulkan atau untuk mendapatkan nilai UAS dari mata kuliah lokalisasi dan pemetaan. Jurnal yang saya pilih, jurnal yang berasal dari website MDPI dengan judul 360 Degree Map Establishment and Real-Time Simultaneous Localization and Mapping Based on Equirectangular Projection for Autonomous Driving Vehicle. Jurnal ini ditulis oleh Bo Hong Lin, Vinay M. Sivana, Jun Xiun Chen, Yun In Go. Oke. Tentang jurnal ini merupakan permasalahan yang ditulis oleh penulis adalah pada visual slam atau V-slam merupakan V-slam ini merupakan mengenali pandangan melalui gambar, di mana pada umumnya V-slam memiliki bidang pandang yang terbatas, mencakup hampir 50 derajat sampai 70 derajat. Jadi dalam jurnal ini memiliki konsepnya ini adalah pembentukan peta secara 360 derajat dan algoritma SLAM secara real time berdasarkan proyeksi persegi panjang dengan aspek rasio 2:1. Sistem yang diusulkan dengan menggunakan dua buah kamera fisheye saling membelakangi sehingga akan menghasilkan proyeksi persegi panjang dan bidang pandang 360 derajat. Desain SLAM ini memiliki beberapa desain yang sudah ada, sehingga berdasarkan ukuran area yang digunakan dalam perspektif gambar terdapat dua kategori SLAM, yaitu sparse adalah menggunakan sebagian kecil pixel yang dipilih dalam setiap frame yang diterima, dan density maps. Density maps ini adalah menggunakan sebagian besar pixel yang ada di dalam gambar. Nah, gambar berikut, gambar A ini merupakan sebagai sparse map. Titik-titik merah, biru, hijau ini merupakan point localization-nya, dan ini semi-dense map. Semi-dense map ini pixelnya besar yang ada di dalam gambar yang diambil, dan dense map ini hampir mencakup keseluruhan diambil pixel dalam gambar. Oke, pada jurnal yang diusulkan berikut adalah model atau desain sistem yang diusulkan pada 360 SLAM. Yang pertama, sistem diinisialisasi dengan global parameter setting, kemudian pembuatan panorama persegi panjang, kemudian peta baru. Di sini jika membuat suatu peta baru, maka dengan transformasi perspektif generasi atau pembuatan panorama ke arah pose sentral kamera. Kemudian dalam mode pembuatan peta baru dibuat karena video file panorama dengan pembuatan peta perspektif 360 derajat yang menyimpan sparse map dalam format biner. Nah, di sini jadi 3D sparse map-nya disimpan dalam format biner. Kemudian hasil 360 SLAM-nya langsung jadi dalam perspektif panorama. Perspektif panorama ini adalah dia ruang pandangnya ini persegi panjang dengan aspek rasio 2:1. Nah, jadi di sini kamera akan menerima update dari 3D sparse map, kemudian akan di-load pada perspektif panorama. Begitu. Oke. Nah, di sini kan penulisnya sudah menyebutkan dia menggunakan dua buah kamera fisheye. Bagaimana prosesnya? Bagaimana dia bisa menjadi kamera 360 derajat? Yang pertama, di sini ada dua buah kamera
Ini merupakan hasil dari dua buah kamera fisheye yang saling membelakangi. Nah, kemudian hasil gambar tersebut dibuat dengan proyeksi panorama dengan menggunakan proses blending. Nah, di sini dilakukan blending. Kemudian proses selanjutnya adalah gambar dilakukan semi stitching dengan metode yang diusulkan. Garis merah ini merupakan stitching, dimana pada gambar 4 ini merupakan proses atau hasil final proyeksi panorama persegi panjang dan proses blending. Sehingga dengan dilakukannya blending ini, sambungan antar gambar ini dapat terlihat mulus atau halus, seperti kita dapat membedakan pada gambar 3 dan 4. Pada gambar 3 di sini garis ini tidak bertemu, dan ini pun gambar di bawah ini tidak smooth. Nah, ketika menggunakan proses blending, maka gambar akan tersambung dengan rapi. Nah, ini seperti gambar 3 semi stitching. Nah, ini kemudian di blending jadi rapi dia, sambungan antar gambar. Nah, ini merupakan ilustrasi dari pembuatan proyeksi panorama persegi panjang. Jadi gambar yang diambil di sini pada bagian sebelah kiri kanan ini 90 derajat. Nah, pada bagian tengah adalah 180 derajat. Oke, di sini merupakan fungsi kita mencoba fungsi menyimpan, memuat, dan memperbarui peta secara online. Pada gambar berikut, titik-titik putih ini merepresentasikan titik peta yang disimpan. Nah, titik merah merupakan peta yang direferensikan oleh kamera, dan segitiga hijau ini merupakan kamera itu sendiri. Jadi kamera ini kan berbentuk segitiga. Nah, bagian yang flatnya ini merupakan tampak depan kamera. Jadi dia menunjuk pada arah 0 derajat. Oke, berikut adalah implementasi. Pada gambar di samping sebelah kiri merupakan contoh dari kamera 360 derajat, di mana terdapat dua buah kamera fisheye yang saling membelakangi. Ini kamera fisheye, ini tampak atas, ini tampak samping. Oke. Nah, ini merupakan global parameter yang digunakan dalam metode yang diusulkan. Di sini nomor kameranya dua, kita menggunakan dua bola kamera. Ini circular fisheye FOV. FOV ini adalah ruang pandang atau sudut pandang atau ruang pandang. Di sini pada masing-masing kamera memiliki ruang pandang sebanyak 200 derajat. Di sini kemudian kamera input resolusinya 1024 kali 768 pada masing-masing kamera. Nah, pada panorama persegi panjang memiliki resolusi 1416 kali 708. Di sini blending width sebanyak 40 pixel. Jadi blending width ini lebar dari blending sambungan antar gambar. Seperti tadi kan pada gambar di belakang ada garis warna merah. Nah, itu tuh sebanyak masing-masing blending itu di stitchingnya tadi sebanyak 40 pixel. Kemudian perspektif transformation parameternya 720 kali 480 dengan ruang pandang 130 derajat. Kemudian off filter extract pada masing-masing frame-nya sebanyak 2000. Nah, berikut adalah percobaan localization dengan beberapa sudut jauh yang digunakan. Pada sudut 0 derajat jauh, 0 derajat, seperti kita lihat, angka 0 itu mengarah ke depan, dan ini bagian flat kamera ini menuju ke depan. Dalam 0 derajat, di sini terlihat tampilan gambar atau kamera secara real time segini, seperti ini. Dan titik-titik
Ini merupakan point localization, titik-titik hijau ini. Kemudian dicoba dengan sudut 88 derajat jauh, 80 derajat jauh, jadi dia menghadap ke sebelah sini, agak menyerong. Nah, di sini titik localization berubah di sini, tetapi posisi gambar tetap sama. Kemudian percobaan di 115 derajat jauh, 115 derajat itu ke sini. Di sini point localization dia menyimpan map di sini dan di sini. Kemudian 315 itu ke sana. Gambar tetap sama dan titik lokalisasinya dia menyimpan beberapa titik localization. Nah, di sini penulis melakukan perbandingan metode. Pada metode SLAM monokular, di sini lokalisasi poin tidak terdeteksi dengan adanya sekumpulan manusia di depan kamera. Jadi, nah ini kan warna hijau. Warna hijau ini merupakan ruang pandang kamera ke depan, pada lorong tertutup ke depan. Nah, di sini terdapat sekumpulan manusia yang sedang berdiri. Kamera tidak dapat mendeteksi titik lokalisasi yang direkomendasikan. Dia terdeteksi, tapi titik lokalisasi yang direkomendasikannya sedikit. Ya. Berbeda dengan 360 slam. Di sini metode 360 slam berhasil melakukan lokalisasi dengan 0 derajat jauh. Nah, di sini titik hijau ini merupakan merepresentasikan lokalisasi poin. Nah, ini lokalisasi poin ini di sini. Nah, pada gambar terlihat ini adalah map yang sudah terdeteksi, dan yang warna merah ini merupakan titik map yang direkomendasikan. Oke, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada penulis yang telah mempublikasikan jurnalnya, dan terima kasih.